Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Ayahanda Tuan Guru Mursyid, yang saya hormati Mbah Munajat, yang saya hormati Syekh Ngiling, Yai Nastain, yang saya hormati saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih berizki untuk ngaji ma'rifat bersama Pak TNI. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik, pada sore hari ini kita sedang berkumpul di tempatnya Yai Nastain Jepara. Kita akan membahas apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama yang baru, yaitu Bapak Profesor Nasaruddin Umar, bahwa Menteri Agama ini mempunyai impian atau mempunyai visi misi Indonesia itu sebagai pusat peradaban Islam di dunia. Kemudian yang visi misi yang ketiga itu moderasi beragama sebagai model dalam masyarakat yang multikultur, ya. Kalau di dalam Indonesia ini ada beberapa agama, ada 6 agama yaitu, dan di agama Islam sendiri itu ada beberapa aliran atau firqah, yaitu berpotensi untuk perpecahan, ya. Untuk itu yang disampaikan dari Menteri Agama itu dalam visi misinya adalah mempersatukan umat beragama. Itu kita nanti akan juga dibahas atau disampaikan di sini bagaimana sih umat beragama di Indonesia ini agar bersatu, ya. Nah, nanti lebih jelasnya nanti akan disampaikan kedua narasumber ini, ya. Saya ke Mbah Mun dulu, monggo disampaikan Mbah Mun. Terima kasih. Jumpa lagi di kolaborasi multi pemikiran ini luar biasa. Terima kasih dari channel Syekh Ngeling, dari channel TNI Ma'rifat, berkolaborasi dengan channelnya Mbah Munajat, channel tasawuf yang ilmiah wa amaliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangkitan agama tauhid, salam perdamaian, salam kesejahteraan bagi semesta. Luar biasa bahasan kali ini malah bukan hanya sekedar impian tentang moderasi beragama dalam masyarakat yang multikultur, tetapi ini sudah menjadi semacam bagi kita mungkin kewajiban, tetapi bagi Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar itu sudah menjadi labelnya beliau. Bahkan beliau itu mengarang buku tentang multikultur dalam beragama itu, sehingga tentu beliau akan sangat concern dan sudah dapat dipastikan itu akan menjadi semacam impian beliau untuk dapat merealisasikannya. Nah, tentu hal ini juga kami sangat mendukung karena ini linear dengan ilmu kita, ini sejalan dengan yang kita pelajari. Bahkan kita menawarkan sebuah gagasan yang lebih komprehensif, yang lebih generik, yang ini bisa menjadi semacam hukum-hukum yang bisa disepakati bersama. Karena ini adalah ilmu qadim. Karena apapun ketika kita masih dalam perspektif duniawi, pasti akan terkotak-kotak oleh nama, oleh label, oleh atribut itu. Baik dari sisi agama yang A, B, C sampai yang 6 itu yang dari Indonesia, bahkan di dalam Islam sendiri itu tidak mungkin dipersatukan ketika kita masih membawa produk-produk, nama-nama, stempel dan atribut tersebut. Maka kunci utamanya adalah kita harus menyatukan dalam perspektif agama tauhid. Ketika agama tauhid
maka seluruh elemen pasti akan tersadarkan. Bukankah Tuhan kita hanya satu? Bukankah semesta alam ini juga hanya satu? Bukanlah hukum-hukum alam ini juga hanya satu? Bahkan saya sudah membuat channel, ternyata seluruh kitab-kitabullah itu berasal dari kodim yang satu. Jadi ketika 3000 tahun yang lalu Nabi Musa mendapatkan firman, itu adalah kodim yang sama yang ada di Lauh Mahfud. Tetapi karena zaman waktu itu masih belum support teknologinya, maka mewujud di alam nyata ini menjadi kitab Taurat. 2000 tahun yang lalu ketika Nabi Isa memperoleh wahyu tersebut dan teknologinya belum support, maka mewujud dalam alam dunia menjadi kitab Injil. Tetapi kompatibel di zamannya. Ayat-ayat itu kompatibel di zamannya. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu 1400 tahun yang lalu, mewujud di alam dunia ini menjadi Al-Quran. Itu sendiri kalau kita jangankan membahas antara Taurat, Injil, dan Quran. Quran sendiri pun ketika diterjemahkan, ketika ditranslasikan, ketika dielaborasi, itu maknanya bisa berubah. Karena sudut pandang, karena persepsi dan interpretasi. Itu barang yang sama ya, kitab yang sama, hurufnya sama, itu aja interpretasinya berbeda. Tetapi kalau kita naik kepada kodimnya, kepada sistem codingnya kalau dalam bahasa digitalnya, maka itu adalah sesuatu yang sama. Yang di channel saya juga saya berikan sebuah analogi. Ketika Newton menemukan hukum tentang gravitasi, apakah hukum gravitasi pada saat itu sudah ada sebelumnya? Maka kesimpulannya kita tahu Newton mau menemukan atau tidak menemukan hukum gravitasi sudah bekerja semenjak alam ini ada dan sampai alam ini nanti berakhir. Ditemukan atau tidak ditemukan, itulah yang namanya ilmu kodim, ilmu kepada substansinya, kepada eksistensinya. Nah, yang kami tawarkan ke pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, kami akan sangat mendukung apa yang menjadi gagasan Bapak Profesor Nasaruddin Umar, bahwa moderasi agama itu adalah suatu keharusan karena kita berbeda-beda. Tetapi untuk menyatukannya, maka satu-satunya jalan kita harus naikkan level kita ke dalam level kodim, karena agama ini adalah agama tauhid, alamnya hanya, semesta ini hanya satu, Tuhannya ada hanya satu, bahkan kitab-kitab itu semuanya sungguhnya satu. Demikian. Itu ya tadi yang disampaikan Mbah Mun. Kalau saudara-saudara ingin lebih mendalami ilmu tentang kodim dan ilmu thoriqoh ini, ya, boleh dibuka channel YouTube-nya Mbah Mun Karimullah ya. Nah, itu di situ cocok bagi orang-orang yang punya nalar tinggi, ya, intelek, bahasanya, kosakatanya luar biasa. Saya itu kalau saya juga mengikuti juga, saya juga mendengarkan juga. Memang saya harus berpikir lagi, saya ulang lagi untuk mencapai paham. Ya, pada intinya Mbah Mun tadi mendukung apa yang disampaikan Bapak Menteri Agama, yaitu mempersatukan umat, ya, dengan apa tahap-tahap yang disampaikan tersebutnya. Ini saya ke Mbah Yai Rasain, monggo dipaparkan yang berhubungan dengan moderasi agama. Monggo Mbah Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hanya menambah atau menguatkan apa yang dipaparkan oleh saudara kami, Bapak Munajat. Memang Islam itu agama penyempurna dari seluruh agama-agama yang dulu. Maka dari itu di dalam Islam ini ada rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk semua alam, artinya semua manusia, apapun agamanya, apapun alirannya gitu.
Nah, ini bisa dibuktikan kalau kita ini benar-benar yang meningkatkan agama kita dan belajar kita dalam level hakikat yang saya berulang kali tentu itu. Kalau kita ini masih terjebak dalam syariat atau dalam level jasmani atau merek, ya pasti kita berbeda pendapat bahkan bertengkar. Maka ada ayat inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, sesungguhnya agamamu itu adalah agama yang satu, yaitu agama tauhid atau agama ma'rifatullah yang dimiliki oleh semua para nabi dan para rasul, sehingga para nabi para rasul walaupun toh syariatnya berbeda-beda tapi dia saling membenarkan dan rukun-rukun karena masih menggunakan itu agama ma'rifatullah atau agama tauhid. Nah, ini kalau dipraktekkan untuk seluruh umat beragama, nah, itu pasti nanti ada bisa ketemu yang satu, Tuhan yang satu, Rasul yang satu, kitab yang satu, yaitu yang qadim itu, yang tidak bernama, Rasul yang tidak bernama, kitab yang tidak bernama, semua yang qadim itu yang tidak ada namanya. Itu ini kan kajian tingkat tinggi tentunya. Kalau orang-orang yang baru belajar agama mungkin belum bisa nanggapi, kecuali yang bersungguh-sungguh untuk bisa ingin belajar untuk meningkatkan agamanya. Jadi memang harus kita tingkatkan agama kita ke level hakikat sehingga kita menemukan Tuhan yang tidak bernama, Rasul yang tidak bernama, kitab yang tidak bernama. Itu kiranya. Ya, itu tadi yang disampaikan oleh Mbah Yai Nasta'in. Jika saudara-saudara ingin mendalami ayatnya Al-Quran, ya itu bolehlah dibuka atau dilihat di channelnya Syekh Ngiling dan Mbah Yai Nasta'in. Pada intinya kita ini berkolaborasi saat basicnya dari militer atau TNI ya. Jadi guru kami ini ya, guru kami itu adalah seorang Mayor Jenderal TNI. Saya bisa Kadirun Yahya, adalah seorang TNI ya. Beliau pernah berinteraksi dengan Bapak Soekarno. Jadi ilmu ini itu tidak diragukan lagi bahwa ini adalah ilmu aman lah ya, tidak menyesatkan, tidaknya. Memang dulu atau kemarin kita masih tersembunyi ya, karena dalam ilmu ma'rifat itu ilmu yang berhubungan dengan qadim. Kalau kita belum bisa mengilmiahkan, memang lebih baik kita berdiam ya. Artinya masih tersembunyi, tetapi saat ini sudah bisa kita ilmiahkan, amalkan, kemudian eksakta ya, kemudian ya'lu walayul alaih, kemudian dan ilmu kita ini rahmatan lil alamin. Maka untuk itu ini saat yang tepat, yang terkait juga dengan yang disampaikan Bapak Menteri Agama. Memang ini adalah saatnya Indonesia ini sebagai pusat peradaban Islam di dunia. Potensi yang ada di Indonesia ini sudah kita kantongi bersama ini ya. Kita tinggal nanti akan munculkan terus ya. Mudah-mudahan ini juga bisa didengarkan oleh Bapak Profesor Nasaruddin Umar ya. Mungkin ada tambahan lagi? Ya, sedikit ini menunjukkan ya, Syekh Ngiling itu basicnya adalah pesantren. Ya. Saya basicnya orang umum itu ya. Kemudian Pak Sus itu seorang militer itu. Ini berbeda-beda tetapi kita satu karena kita mempelajari di alam qadim itu. Sedikit yang ini karena kebetulan channel kami itu ilmiah alam amaliyah, jadi saya ada rujukan satu lagi. Jika kau ingin menemukan rahasia di balik semesta, berpikirlah dalam terminologi, energi, frekuensi, dan getaran. Nikola Tesla. Ini menarik sekali nih. Ternyata ini seirama dengan ilmu tasawuf itu. Dan sesuai dengan perkembangan pengetahuan manusia.
Jadi manusia itu pengetahuan yang paling awal adalah dari nama, sifat, dan sebagainya. Maka ketika kita mengajari kepada anak-anak yang baru belajar bicara, dia dikasih nama, oh ini bapak, oh ini ibu, oh ini makan. Jadi sebatas nama-nama. Kemudian di level kedua, dia mulai bisa ada gambaran, ada abstraksi, karena akalnya sudah bisa menerima. Akalnya sudah bisa menerima informasi virtual dari indrawi, dari dia melihat, kemudian dia masuk ke akal, di akalnya gambaran. Sesungguhnya akal itu semuanya juga abstrak, gambaran. Ketika kita melihat gelas, maka gelas itu tidak masuk ke otak, tetapi gambaran gelas. Nah, ilmu yang tertinggi itu adalah sudah berupa getaran atau gelombang, dan ternyata ini sejalan dengan apa yang namanya nur atau cahaya. Jadi dalam teori yang terkini itu cahaya adalah partikel gelombang, dan ilmu ini adalah mempelajari tentang itu, tentang partikel dan gelombang, bagaimana cara beradaptasi getaran-getaran antara murid dengan mursid dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini menarik sekali belajar tentang tasawuf. Kita jangan malu-malu lagi. Dulu tasawuf dianggap sebagai ilmu yang mistis, ilmu klinik, tetapi kini tasawuf adalah ilmu teknologi tinggi, ilmu yang ilmiah dan eksakta. Terima kasih. Ya, demikian sangat luar biasa yang disampaikan dua narasumber ini. Pada intinya mendukung pemerintah untuk mempersatukan umat seluruh dunia, karena agama itu adalah agama tauhid, adalah agama yang satu. Kalau agama ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lainnya, itu yang ada 6 itu adalah agama ardi ya. Tetapi yang sesungguhnya agama itu adalah agama tauhid, yaitu agama yang satu. Jika semua manusia itu, semua umat itu memahami sistem agama itu, semua itu akan bersatu, tidak akan berbicara ya. Karena sudah adzan maghrib, kita akan menuliskan maghrib terlebih dahulu. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam kebangkitan agama tauhid, salam manfaat ilmiah alat tinggi, thariqah Nasabaniyah Muhammadiyah nilai antar masuk di baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.